Jumat kita selalu memperbanyak bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan apa yang telah kita lakukan pada malam hari ini adalah salah satu yang telah diajarkan oleh salafun shalihin melalui para guru-guru mereka sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW, agar memperbanyak bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Bahwasanya tidak akan pernah lisan kita ini habis untuk menyebut-nyebut nama Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW sudah jelas bahwa karena Rasulullah SAW khulqul Quran. Nabi SAW itu bagaikan Quran, ya, seperti Al-Quran yang kalau kita pelajari, pahami, kita tidak akan tahu makna aslinya, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita tidak tahu secara hakikat siapa beliau Nabi kita Maulana Muhammad. Yang kita tahu adalah beliau adalah utusan Allah, dan kita wajib beriman kepada beliau. Dan beliau adalah basyarun, manusia, bukan sembarangan manusia. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji-muji Nabi kita Muhammad SAW begitu banyak di dalam Al-Quran dengan pujian-pujian yang luar biasa, sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memanggil dengan panggilan-panggilan yang indah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan Nabi SAW dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pujian yang tidak pernah diberikan kepada makhluk manapun, sampai diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pujian dengan namanya. Salah satu contohnya sering kita baca, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'uf rahim. Ini nama Allah, tapi diberi oleh Allah kepada Nabi kita Maulana Muhammad. Saking apanya? Saking mulianya Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karena itu tidak ada yang rugi orang yang mana membaca salawat kepada Rasulullah. Tidak ini hari, esok, tidak esok, lusa, pasti akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mencintai dan mengikuti Nabi besar Maulana Muhammad. Kalau kita kerja, kita berharap gaji atau keuntungan yang itu hari akan didapat atau lusa. Dan itu cita-cita seorang pekerja dan pengusaha dan pedagang. Tapi kalau kita kerja dengan Nabi kita Maulana Muhammad, maka setiap detik Rasulullah akan gaji kita. Hasya wa kalla. Tidak mungkin tidak. Saya bilang kalau enggak ini hari, esok. Enggak esok, lusa. Tapi lain dengan Nabi kita Maulana Muhammad. Ini hari kita bersalawat, ini hari langsung kita dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hari kita bersalawat, ini hari kita diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hari kita bersalawat, ini hari kita langsung diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad. Oleh karena itu baru hitungan salawat kepada Rasulullah satu kali. Bagaimana kalau salawat kita berkali-kali tanpa bosan? Maka Rasulullah SAW ucapkan dalam sabdanya, tuba liman yarani yaumal qiyamah. Beruntung orang yang besok bisa melihat aku di yaumul qiyamah. Siapa orang yang beruntung itu? Yaitu aksar sallu ala sayyidina Muhammad.
Mereka yang di dunia itu perbanyak bersalawat kepada Rasulullah SAW. Jadi ini ada dalil nih. Tuba man yarani yaumal qiyamah. Beruntung orang yang melihatku nanti di hari kiamat. Siapa orang yang beruntung melihatku yaumul kiamat? Yaitu mereka yang di alam dunia radbun, basah lisannya. Lisanuhu bisallu ala Muhammad. Basah lidahnya dengan bersalawat kepada Rasulullah SAW. Jadi kalau kita sudah basah lisan kita, nggak usah banyak-banyak. Kalau mau tidur 10, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bangun tidur 10, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini kalau kita istiqomahin, maka niscaya kita telah membasahkan lisan kita bersalawat kepada Rasulullah. Karena apa? Karena setiap ludah yang kita telan dalam keadaan bersalawat akan menjadi obat. Amin. Daripada kita minum obat, ada efek sampingnya, ada kimianya. Tapi kita bersalawat kepada Rasulullah, ludah kita yang dibacakan salawat akan menjadi obat. Kalau kita bangun tidur, kita setelah baca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur, itu kita selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Kita tiup muka kita. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan berikan kepada orang itu ya kejahatan dari orang-orang yang mau jahat sama kita. Ya. Orang mau jahat nggak, maunya bawaannya demen lagi begini. Berkahnya siapa? Berkahnya salawat kepada Nabi kita Muhammad. Jadi kalau tindak laku kita semua yang kita jalanin ini, kita selawatin kepada Nabi kita Maulana Muhammad, maka niscaya semua perbuatan kebaikan itu akan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tidak berpanjang lebar saya berbicara di tempat ini. Bila kita menginginkan satu hajat, apalagi banyak hajat, banyaklah bersolawat kepada Nabi Muhammad. Semua kitab maulid nggak tiba, nggak Syukur, nggak Diogame, nggak Syariful Anam, nggak Barzanji. Intinya satu, mereka semua memuji, yang dipuji adalah Nabi kita Maulana Muhammad. Untuk apa? Untuk kita sekalian ini di zaman akhir ini, jangan sampai kita punya kecintaan yang lebih dalam selain Nabi kita Maulana Muhammad. Jangan sampai. Kenapa? Karena kecintaan yang lain tidak akan bisa menolong kita hari ini. Tidak akan bisa menolong kita. Semuanya akan kembali kepada sumbernya. Sumbernya siapa? Sumbernya adalah Nabi besar Maulana Muhammad. Nanti itu ya 25 Rasul, 24 Rasul, 124.000 para Nabi, semuanya angkat tangan yaumul kiamat. Ya, kalau umatnya pada datang, angkat tangan semua, nafsi. Ya, tidak ada nafsi. Alaikum min nafsikum, semuanya angkat tangan. Kecuali satu yang nerima, ana laha. Siapa dia? Nabi kita Maulana Muhammad. Semuanya masing-masing angkat tangan. Segitu Nabi semuanya tuh angkat tangan semuanya. Tolongin ana ya Nabi Allah Adam. Oh, kata Nabi Adam, nggak bisa, anak buat salah. Makan buah kuldi gimana menolongin ente? Coba ente naik dan tanya kepada Nabi Nuh. Kata Nabi Nuh, nggak bisa. Anak istri aja nggak bisa tolongin. Bagaimana anak menolongin ente? Terus begitu. Mereka semua para nabi angkat tangan. Bagaimana dengan para aulia Allah Subhanahu wa taala?
Gimana dengan kita sekalian mau tolong diri kita? Nabi aja nggak bisa turun, kecuali satu sumber yang bisa turun. Beliau langsung ucapkan analaha analaha. Siapa itu analaha analaha? Kau datang kepada orang yang tepat. Beliaulah Nabi besar Maulana Muhammad. Kalau saja dibacakan berita gembira, ya, kayak Habib Mustafa baru pulang dari umrah yang ditemuin Nabi besar Maulana Muhammad. Girang nggak? Girang. Segitu baru umrah, baru ente pasti yang pada umroh nih, baru umroh aja udah girang nggak? Mudah-mudahan yang belum umroh. Girang nggak? Girang. Bagaimana yaumul kiamat langsung ketemu Rasulullah? Baru lihat makomnya, baru lihat gubahnya. Jangan pun antum datang terus kepada Rasulullah ke Madinah. Antum lihat di handphone antum gubahnya yang hijau aja udah girang belum? Kalau nggak girang ente nggak bakal sono. Ente lihat di handphone ente gambar gubahnya Rasulullah, makamnya Rasulullah. Senang nggak? Senang. Baru lihat makamnya Rasulullah. Bagaimana antum bisa ziarah ke makam Rasulullah? Dan Nabi bilang, tuba man ra'ani yaumul qiyamah. Beruntung besok di hari kiamat orang yang bisa lihat aku. Beruntung. Oleh karena itu, caranya di alam dunia itu perbanyak bersalawat kepada Nabi besar Maulana Muhammad. Kalau mau jadi beruntung. Antum duduk di tempatnya Syarifah Fatmah. Sekarang, besok antum duduk di depan kakeknya Nabi Muhammad. Sebab, ada sebab. Ada wasilah. Nanti sebabnya itu kita bisa ziarah, itu tanda sebab besok kita bisa ketemu dengan Nabi Muhammad. Berapa puluh juta orang punya duit miliaran nggak diizinin Allah buat ziarah ke makam Nabi Muhammad. Berapa banyak orang di situ dekat sama Rasulullah, tiap hari dia melihat yang namanya gubah yang hijau tuh, tapi nggak diizinin ziarah ke makam Nabi Muhammad. Oleh karena itu kita yang jauh bersyukur punya rasa dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Rasa cinta ini jangan sampai dihilangin gara-gara dunia, ya, gara-gara